Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Rizkyta Ahwa dengan NIM 079 dari Prodi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan D4. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ibadah mahdah. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah latar belakang, kedua ada pengertian ibadah mahdah, dan ketiga ada bentuk ibadah mahdah. Nah, untuk latar belakang sendiri, banyak di antara kita menganggap ibadah hanya rutinitas dari kewajiban kita. Sebenarnya kita lupa, ibadah tidak mungkin lepas dari pencapaian tauhid. Nah, keduanya sangat berkaitan karena mustahil kita mencapai tauhid tanpa memahami ibadah itu sendiri. Secara umum, ibadah yang kita ketahui adalah mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, maupun puasa sunnah, dan melaksanakan haji. Selain ibadah pokok, sebenarnya banyak hal-hal sepele yang bernilai ibadah namun masih sering kita mengabaikannya. Seperti menjaga lisan, menjaga kehormatan diri, menunaikan amanah, berbakti terhadap orang tua, maupun menepati janji terhadap sesama kita. Untuk pengertian, ibadah secara umum dipahami sebagai wujud penghambaan seorang makhluk terhadap sang Kholik. Penghambaan itu sendiri tidak cari rasa syukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah padanya, serta untuk mendapatkan ridhonya, dengan menjalankan titah sebagai Robul Alamin. Nah, ibadah mahdah adalah ibadah yang tidak mengalami perubahan sejak digariskan, baik penambahan ataupun pengurangan. Dalam arti lain, ibadah mahdah adalah ibadah yang dalam arti khusus. Segala pengabdian hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ibadah ini merupakan wujud penghambaan murni antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, yang artinya ibadah mahdah adalah hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diturunkan kepada Rasulullah dan wajib diturunkan kepada umatnya tanpa penambahan ataupun pengurangan. Lalu saya akan menambahkan ada prinsip-prinsip ibadah mahdah. Yang pertama itu keberadaannya harus berdasarkan dalil perintah baik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah. Yang kedua, tata caranya harus berdasar kepada contoh Rasulullah Subhanahu wa taala. Jika melakukan ibadah mahdah tanpa dalil perintah, maka dikategorikan muhdatsatul umur atau perkara mengada-ngada. Yang ketiga ada bersifat suprarasional. Nah, artinya sendiri ibadah mahdah bukan dilihat dari ukuran logika karena bukan di wilayah akal, melainkan wilayah wahyu. Akal sendiri berfungsi untuk memahami rahasia di baliknya yang disebut hikmah tasyri'. Yang keempat, ada asasnya taat yang dituntut dari seorang hamba dalam melaksanakan ibadah. Dalam melaksanakan ibadah dituntut kepatuhan dan ketaatan. Selanjutnya untuk bentuk-bentuk ibadah mahdah sendiri, yang pertama ada wudhu. Nah, secara berurutan, wudhu adalah sebagai berikut. Yang pertama membaca niat, lalu membaca basmalah, mencuci tangan, menggosok gigi, berkumur, dan menghirup air, mencuci muka, mencuci kedua tangan hingga sikut, mengusap kepala, mengusap telinga, mencuci kaki, dan membaca doa setelah berwudhu. Yang kedua, sholat. Nah, sholat sendiri merupakan ibadah yang dimanifestasikan keimanan seseorang dan indikator orang yang takwa dan syarat diterimanya iman seseorang. Seorang muslim wajib menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, selanjutnya ada puasa. Puasa sendiri adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan lain-lain sepanjang hari dalam kondisi yang ditentukan, serta menahan diri dari sesuatu yang sia-sia, baik yang diharamkan maupun dimakruhkan. Selanjutnya ada zakat. Zakat sendiri berarti suci, bersih, dan berkah. Artinya, zakat mengandung hikmah membersihkan jiwa dan harta bagi orang yang berzakat. Menurut arti lain, zakat adalah pemberian harta yang mencapai nisab kepada orang fakir dan lainnya tanpa ada halangan yang melarang kita untuk melakukannya. Selanjutnya ada haji. Haji sendiri artinya adalah berkunjung atau ziarah. Nah, yang dimaksud di sini adalah berkunjung atau berziarah ke tanah suci. Ibadah haji dilakukan untuk memenuhi kewajiban yang diperintahkan bagi yang mampu melakukan ibadah perjalanan menuju Baitullah. Yang keenam, pengurusan jenazah.
Mengurus jenazah hukumnya wajib bagi muslim. Mengingat hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Mengurus jenazah dari memandikan sampai menguburkan perlu diketahui karena bersifat wajib bagi seluruh atau sebagian orang yang di sekitar yang masih hidup. Yang ketujuh, berkurban. Melalui ibadah kurban, diharapkan seluruh umat Islam dapat bergembira di hari raya Idul Adha dengan menikmati daging kurban serta memuji Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang dapat dijadikan hewan kurban haruslah sesuai dengan ciri atau sifat yang diungkapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada sumpah dan nazar. Sumpah adalah pernyataan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diperkuat dengan kata-kata ketergantungan pada sesuatu yang sesuai dengan ketentuan syarak. Para ulama sendiri sepakat bahwa sumpah yang dibenarkan dan sesuai adalah sumpah yang menggunakan atau menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nazar artinya mewajibkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang sesuai ketentuan syarak. Selanjutnya ada makanan dan minuman. Nah, yang dimaksud makanan dan minuman di sini adalah makanan yang halal dan didapat secara baik, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu." Selanjutnya ada doa. Doa artinya memohon atau permohonan. Doa merupakan ibadah yang khas. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Doa yang baik adalah doa yang dilakukan untuk memenuhi seruan serta terbinanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir ada membaca Al-Qur'an. Bagi orang beriman, membaca Al-Qur'an akan menambah kecintaannya. Buktinya, dia akan semakin bersemangat membaca setiap waktu, mempelajari kandungan dan memahaminya, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam hubungan Allah Subhanahu wa taala maupun lingkungan sekitar. Kesimpulannya, manusia tak luput dari kesalahan, tetapi tidak sedikit pula yang terkadang tidak paham dengan konsep ibadah itu sendiri. Karena yang kita tahu, umat Islam harus melaksanakan kewajiban ibadah sesuai yang sudah digariskan serta menjauhi segala larangannya. Nah, saya kira segitu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.